Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk beraudiensi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kami dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia atau LP3H EWI berkunjung bersilaturahmi bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Dinas UMK dan Koperasi untuk melakukan audiensi mengenai sertifikat halal safety clear secara gratis untuk desa wisata yang difasilitasi oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai eh, parameter halal services. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan dulu saya dengan Helmi Zakiah atau boleh dipanggil saya dengan Helza yang ditugaskan oleh LP3H EWI untuk melakukan audiensi hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mulai. Audiensi Dinas Koperasi UMK untuk sertifikat halal pelaku usaha di desa wisata. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, maksud audiensi di sini adalah kami melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten kota. Nih, kemudian, tujuan dilakukannya audiensi ini adalah meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau disingkat INTI dengan melakukan pendampingan sertifikat halal safe declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH. Kemudian targetnya siapa saja? Target untuk sertifikasi halal destinasi wisata 100% pelaku usaha mikro kecil yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat disertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal, di mana kita tahu adalah wajib halal untuk UMKM itu adalah di Oktober tahun depan Bu atau tahun 2026. Kemudian untuk periode pelaksanaannya itu dimulai dari Desember 2025 sampai dengan bulan Maret 2026. Jadi kurang lebih selama 3 bulan ya Bapak Ibu, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, program ini dinyatakan selesai. Jadi eh, kami harapkan kesempatan ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya karena ini ada batas waktunya Bapak Ibu sekalian, di mana waktu yang diberikan adalah hanya 3 bulan ya untuk pengurusan atau sampai penerbitan sertifikat halal untuk pelaku usaha di desa wisata ini. Oke, kemudian ini adalah surat kerjasamanya Ibu bahwa Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah menunjuk langsung LP3H kami ya LP3H EWI, Edukasi Wakaf Indonesia, untuk melakukan pendampingan sertifikat halal di desa wisata ini. Oke, nah ini daftar usulannya Ibu, Bapak ini ada 1.500 desa wisata itu di 15 provinsi seluruh Indonesia. Dan ini yang tadi saya sudah jelaskan di awal tadi, ini hanya berlaku diberi toleransi waktu hanya sampai 3 bulan dari bulan Desember sampai dengan Maret 2026. Ya, targetnya adalah Oktober 2026 seluruh pelaku usaha di desa wisata itu sudah bersertifikat halal. Oke, mengapa pelaksana sertifikat halal desa wisata adalah LP3H Edukasi Wakaf Indonesia? Nah, di sini saya keterangkan, saya akan jelaskan kenapa sih eh, Kementerian Pariwisata menunjuk LP3H EWI yang eh,
bisa melakukan pendampingan. Sementara kan seperti yang kita tahu, begitu banyak LPH atau LP3H beredar atau yang sudah mengantongi izin di Indonesia itu ada banyak ya Ibu, tapi Kementerian Pariwisata menunjuk kami dari LP3H RW untuk melakukan kerjasama dalam pendampingan ini. Di antaranya adalah kami ini di tahun 2025 merupakan LP3H terbaik Ibu Bapak di seluruh Indonesia. Kami mendapatkan piagam penghargaan dari BPJPH. Oke, untuk berikutnya adalah, nah, dari periode Agustus September sampai Oktober, LP3HEW dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi, Ibu Bapak. Ya, itu diantaranya adalah 20 desa wisata, kemudian 438 pengajuan sertifikat halal gratis atau disingkat sehati. Kemudian yang terbit adalah sertifikat halal yang terbit sejumlah 418 sertifikat halal yang terbit. Ya, jadi dari 438 yang diajukan, yang terbit adalah 418. Berarti ada sekitar 20 yang tidak terbit. Itu bisa berbagai faktor ya Ibu. Ada itu menjadi kewenangannya dari Komite Fatwa ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah eh, P3HEW sehati terbanyak di 20 desa wisata. Ini tersebar di 15 provinsi tadi seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu. Ada yang dari Mataram, kemudian dari Sumut, dari Riau, kemudian nah, banyak lagi, Bapak. Nah, kemudian apa saja sih yang harus dilaksanakan atau Juknisa atau eh, target dari atau tahapan pelaksanaan sertifikat halal yang dilakukan di desa wisata. Yang pertama adalah penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3H RW. Jadi Bapak Ibu tidak bisa sembarangan, kami juga bertugas di sini untuk melakukan pendampingan. Terlebih dahulu kami dibuatkan juga surat tugas dari LP3H EWI. Ya, kemudian setelah kami mengantongi surat tugas dari LP3HEWI, kami akan melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten dan Kota. Kemudian yang berikutnya adalah kami akan melakukan sosialisasi sertifikat halal set declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata ya yang sudah ada daftarnya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kami melakukan sosialisasi ya, kemudian kami akan melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikat halal di desa wisata. Misalnya yang diajukan itu ada misalnya 30. Tentu dari 30 pelaku usaha itu kami akan pasti melakukan monitoring dan evaluasi sampai progresnya sampai di mana ya, dan kami akan melakukan pelaporan secara rutin ya progresnya. Nah, ini surat tugas Ibu Bapak dari surat tugas dari LP3H untuk kami semua di mana kami datang ke desa wisata itu berupa sebagai satu tim ya, di mana ada salah satu koordinator yang ditunjuk ya. Kemudian ada pelaksananya. Oke. Nah, bila ada pelaku usaha mikro kecil lainnya di kabupaten atau kota yang perlu didampingi sertifikat halal, tentu kami akan lakukan pendampingan secara gratis juga, Ibu Bapak ya. Kami siap tidak hanya di desa wisata saja, tapi kalau misalnya eh, ada UMKM binaan Bapak dan Ibu sekalian di bawah koordinasi atau di bawah binaan UMK dan koperasi, dengan senang hati kami akan melayani dengan sepenuh hati untuk membantu mendampingi pembuatan sertifikat halalnya. Oke. Nah, sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil mikro di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Nah,
Bapak di sini ya, seperti kita tahu bahwa Indonesia itu sebagai penduduk Muslim terbanyak. Malah sekarang saya lihat kemarin data statistik di 2025 ini Indonesia menempati urutan pertama untuk penduduk dengan jumlah Muslim terbesar. Ya, tentunya kita pun sebagai negara yang ramah untuk destinasi, terutama untuk Muslim ya, dengan cara kenyamanan untuk membeli produk eh, di negara kita, karena mereka itu apa namanya akan lebih tenang untuk berwisata atau menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata Muslim ya secara global. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian untuk presentasi saya dan audiensi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.